Iya, gimana nih kabarnya, Liv? Baik kok. Kok gimana kabarnya, Iya, anak sehat? ulang sehat, sehat, Besok, sehat selalu. besok ulang Ya, tahunnya dia. anaknya Mm-mm. ulang tahun ya. Wah, nih. Ucapannya selamat sih Besok, besok aja besok. ya, berarti nggak bisa sekarang ya. Ya, iya. Oke, Oke. oke. Kok gimana nih? Kita introduction dulu deh. Kok ini kan udah lama ya. Di market kok udah dari tahun berapa deh? Aku lupa. Saya sebenarnya sih belum lama-lama amat ya, 2017 ya saya dari di Oh, market oke. tuh, Liv. Tapi dari awal langsung suka sama value investing atau enggak? Atau pertamanya coba-coba trading dulu atau gimana? Oke. Ya, itu sebenarnya tuh saya tuh belajar tuh dari tahun 2000, Liv. 2014 tuh dari reksadana dulu. Suara saya kedengaran ya, Liv? Hmm, Oke. kedengeran. Eh, Kedengaran ya. 2014 tuh Oh, kan dari belajar reksadana dulu. eh, reksadana dulu, terus baca buku gitu ya, baca buku, nggak terjun langsung beli saham tuh waktu itu kan, ya saya pikir tuh kan Hmm, coba-coba dulu reksadana deh gitu. Ingat banget waktu itu ada pemilihan Jokowi gitu kan, reksadana yang dibeli bukannya saham, ya. hmm. Nah udah gitu lumayan di reksadana gitu ya, lumayan. Saya pengen cobain ya udahlah investasi sendiri nih, karena kan banyak buku ngomongnya kan lebih baik investasi sendiri itu. Nah jadi akhirnya terjun nih 2017 tuh, 2017 baru mulai itu yang akhir 2017 akhir tuh baru mulai. Nah gitu sih sebenarnya ceritanya, Rif. Oke. Tuh aku lihat di belakang kayaknya ada bukunya Pajul tuh ya. Ada satu, dua. Iya nggak sih? Ini ada yang double nih ya, nih bukunya Pak Jul Iya, nih ada ada yang komplit double. semua, dibaca ada Aku tiga-tiganya nih. sampai sampai hafal tuh pokoknya bukunya Pajul Ah, itunya. tiga-tiganya ada nih, Liv tuh. Iya, itu Nah, sampai double. Aku juga ada. Jangan salah, aku juga ada ada ya. tiga-tiganya. Ada dong. Ini Oke. dulu Kok dulu jadi belinya Hah? gara-gara acara jadi double, saya belinya ini ya udahlah nggak apa-apa lah. Oh, oke. Oh, nah by the Oke. way, tapi kan Koko kan Ya. aslinya bisnis sendiri kan ya? Betul. Aslinya bisnis Betul, sendiri betul. ya. Jadi sebenarnya untuk melihat sebuah usaha atau perusahaan berjalan itu sebenarnya udah familiar juga kan kok. Cuma bedanya ya ini yang menjalankan orang lain. Tapi Koko bisa menilai lah kira-kira perusahaan yang punya potensi kan seperti apa ya. Karena udah biasa jalanin bisnis sendiri. Harusnya gitu kan ya kok. Benar, benar, benar. Dulu awalnya sih, oh tadi kan Olive nanya ya, saya awalnya pertama trading atau bukan. Nah itu Hmm, memang sih awalnya perkenalan saya tuh apapun dimakan gitu ya, di buku juga buku teknikal. Ini kan hmm, makanya ada buku teknikal tuh. Mana ya buku teknikal ya? ya. Nih, saya sampai beli juga Apa? ini apa nih? Edianto Ong. Edianto Ong. Ah, Ya, ya dimakan lah buku-buku teknikal dulu ya, biarpun saya nggak hmm, ngerti-ngerti ya gitu ya, bodoh di teknikal hmm, ya hmm, dicoba gitu ya, terus ikutan komunitas hmm, apa, teknikal ikutan apa day trading itu yang sebutnya ODT ya, one day trading tuh cobain gitu ya, biarpun hmm, rugi ya, hmm, tapi itu dicoba-cobalah. Saya pikir sih masa masa percobaannya di 2017 tuh saya coba-coba semua, hmm. karena kan saya udah baca-baca, menarik juga gitu ya. Akhirnya coba-coba ya akhirnya saya menemukannya lebih cocoknya di value investing sih, karena pendekatannya memang betul kata Olive tadi, karena saya kan sudah berbisnis, jadi benar-benar saya melihatnya ini tuh sama seperti saya membeli sebuah bisnis gitu. Mhm. Iya, ya kayak Koko lagi mau akuisisi perusahaan aja gitu kan ya ceritanya ya kayak. Benar banget, Liv. Jadi harus ada kepercayaan di situ ketika mau membeli sebuah perusahaan. Oke kok. Nah tadi berarti Koko tuh sebenarnya sama aja nih sama aku, sama teman-teman yang masih baru-baru sekarang. Mungkin sekarang tuh teman-teman followers itu lagi mencari jati diri di market ya kan, masuk market 2020. Sekarang masih wah semua di follow kayaknya. Kalau sekarang kayak udah bukan zamannya buku. Oh suruh baca bukunya pada males ya kan. Pertama mungkin mahal, yang kedua bukunya kebanyakan bahasa Inggris belum tentu ngerti, terus yang ketiga males bacanya gitu. Sedangkan kalau misalnya ngikutin influencer, wah bisa liatnya video gitu ya, semua influencer di follow gitu untuk mencari jati diri. Tapi nggak apa-apa, nanti pada akhirnya
pasti semua bisa menemukan style masing-masing dan pada akhirnya bisa jadi malah lebih hebat daripada yang mereka follow ya kok ya. Nah, benar banget nih kayak Olive gitu kan. Olive ini keren banget nih ya sekarang ya. Udah apa Kok namanya jadi tuh saya jadi apa kok? eh ya jadi ibaratnya tuh udah apa? Guru kencing apa? Berdiri ini murid udah berlari gitu kan. Bisa sebutnya ya. Olive tuh udah berlari terus ya. Hmm. Nah, itu yang luar biasa sih. Betul sih. Jadi kita harapkan sih mungkin teman-teman juga kan namanya sekarang kita ilmu dari manapun juga ya, Liv ya. Ilmu dari manapun juga. Hmm. Seperti contohnya kan apa namanya tuh Warren Buffett ya, Warren Buffett di Indonesia apa di Hmm. sana kan biarpun nggak ciptain buku tapi dia banyak sharing. Nah, kita bisa belajar justru langsung Ya. jadi dari kesalahannya dia. Nggak perlu ngulang apa kesalahannya dia, tapi kita sudah langsung dapat tanpa kita harus lakukan lagi gitu kan. Jadi lebih mempersingkat lah, saya pikir ya seperti itu. Ya. Oke. Nah, tadi ini ada Arvin nyapa kita. Halo Arvin, terus tadi ada Civivi, aku lihat baru masuk. Halo Civivi, jadi kita sapa-sapa dulu ya orang-orang yang hebat-hebat di market. Oke kok, tadi introduction-nya udah, terus aku pengen nanya sekarang pendapatnya Koko tentang IHSG. Jadi IHSG itu kan rame banget ya dari setahun kemarin, 6 bulan terakhir rame isu mau naik. Pertama tapering dulu, terus sempat ada isu Evergrande, terus sempat panik-panik karena The Fed mau FOMC bulan Januari, ya kan? Panik-panik mau naikin suku bunga. Terus yang terbaru panik lagi karena geopolitik Rusia dan Ukraina. Tapi ternyata di antara ketakutan-ketakutan itu, berita-berita tentang ketakutan itu, malah IHSG-nya all time high terus nih kok. Bahkan di bulan Februari itu IHSG sendiri tercatat 3 kali all time high kok. Nah, kalau menurut Koko sendiri, dari kacamata seorang value investor itu seperti apa sih? Oke. Pertanyaan yang bagus banget ya ini ya. Jadi kalau terus terang ya, saya sebagai value investing, tapi kalau saya sih sendiri sih nggak ngomongin lagi value investing ya, tapi multi bagger investing sih sebenarnya sekarang ya, multi bagger investing. Mantap. Nah, bagi saya sendiri sih, ini sampai dibikinin bajunya nih, Liv, multi bagger, Liv. Oke. Nah, sendiri sih pedulikan dengan keadaan IISG ya. Jadi ibaratnya IISG-nya lagi crash atau lagi naik gitu ya. Sebenarnya saya nggak terlalu memperhatikan gitu, Liv. Kalau dari saya sendiri pribadi. Selama ada perusahaan yang murah, artinya murah dan undervalue ya, undervalue dan prospeknya sangat bagus ke depan ya, itu saya jelas akan ambil ya. Apapun keadaan marketnya gitu, Liv. Jadi bagi saya sendiri sih, saya nggak terlalu pusing ya dengan keadaan market sampai apa misalkan besok hari ini mau turun nih gara-gara damai gara-gara perang atau enggak misalkan nanti tiba-tiba damai nih ya segini naik lagi misalkan ya ya itu sih saya nggak terlalu pusing ya gitu ke sana gitu Liv kalau menurut saya ya jadi selama ada yang undervalue bisnisnya bagus keren ya saya akan beli ya karena investasi saya tuh untuk jangka panjang ya gitu Liv. Oke. Jadi ini aku juga tipikalnya kayak Ko Andre nih, tapi nggak semua saham aku terapin kayak gitu. Jadi aku suka banget nih sama penyampaiannya Ko Andre. Jadi seorang value investor itu tidak melihat bagaimana IHSG bergerak ya, tapi lebih fokus kepada sahamnya itu sendiri ketika menemukan saham yang memang masih murah dan juga punya potensi. Ya tetap fokus aja gitu di situ ya kok. Nah aku mau tanya deh kok. Betul. Kalau ngomongin tentang, mungkin kalau sekarang kan cuma adanya market koreksi, tapi waktu tahun 2020 nih, kita flashback. Ketika tahun 2019 IHSG sideways kan, di tertingginya gitu. Pas mau mendekati crash 2020, apakah Koko sebagai value investor saat itu mengurangi posisi? Atau seperti apa? Apakah Koko juga merasakan nyangkut di saham pada saat 2020, dan apa yang Koko lakukan pada saat itu? Oke, ya ini flashback yang tahun 2020 ya yang tidak terlupakan ya. Menjadi tahun paling seram dan tahun paling cuan juga tuh 2020 ya saat kemarin ya. Nah,
tahun 2019 itu saya inget banget tuh beli Porto tuh salah satunya tuh adalah BRIS ya. BRI Syariah ya. BRI Syariah tuh di 2019 tuh harganya 300. 300. Waktu itu 300-300-300an lebih lah ya, kurang lebih gitu. Saya udah koleksi tuh dengan uang 2020 tuh crash turun 50%. Itu lumayan ya, turun 50% ya. Nah, pertanyaannya saya lepas nggak? Saya nggak lepas ya. Saya nggak lepas, malahan saya tambah gitu kan. Nah, saya tambah gitu ya. Tapi ada beberapa itu aset alokasi ya. Jadi ada porsi uang yang saya jadikan ini untuk saham, ada uang yang saya selalu tempatkan dalam deposito atau obligasi atau di bisnis yang lain yang saya nggak ganggu gitu. Jadi saya harus bagi selalu. Jadi biarpun 2019 tuh saya inget banget ya, Liv. Jadi 2019 tuh banyak yang ngomongin juga pro kontra nih antara market akan crash atau market bullish, karena kan waktu itu kan sudah cukup sideways terus ya dari 2017, 18, kalau nggak salah sideways, 2018, 19 tuh sideways. Sudah saatnya ISG naik, akan optimis, ada namanya tuh kalau nggak salah tuh Omnibus Law itu 2019 sudah dicanangkan loh. Jadi waktu itu tuh sudah digembar-gemborkan tuh bahwa Indonesia ini akan kedatangan banyak dana asing waktu itu. Biarpun ada juga yang pro, yang kontra. Ya, udah juga gitu kan. Yang ada juga yang kontra. Halo? Iya, kok. Oke. Ya, yang kontra juga yang ngomongin bahwa ada namanya tuh kan ada apa namanya tuh sebutnya tuh saya lupa lagi yang obligasi yang yield tahun jauhnya inverted curve yield, inverted curve yield yang apa itu penanda crash ya, akan crash ya kalau kita ngomongin. Nah, waktu itu tuh kan cukup sangat populer ya, diperbincangkan ya. Nah, singkat cerita ya, saya tetap biarpun ngomongin bullish, market bullish atau apapun, saya selalu ngejaga kita jangan terlalu FOMO sih ya. Jangan terlalu FOMO, jangan juga kita juga keluar dari market ya. Jadi kita selalu menjaga balance saja. Nah, jadi artinya di tahun 2020 jadi opportunity. Pas lagi crash saya beli gitu. Tapi karena memang porsi saham saya lebih banyak waktu itu ya di secara persentase ya, waktu kan crash-nya cukup dalam tuh, minusnya juga cukup dalam. Saya terus terang cut loss ada beberapa emiten yang saya kira-kira nggak yakin, saya pindahkan ke BRIS semua tuh. Beli average down. Gitu. Nah, itu caranya sih kalau saya sendiri pribadi ya, akhirnya karena saya yakin ya perform ya, dan kebetulan BRIS juga saya lumayan ya, hasilnya juga cukup lumayan di 2020. Jadi gitu, memang kayaknya 2020 itu banyak yang caranya mirip-mirip ya. Portonya dievaluasi lagi, mana yang kira-kira memang perlu direduce atau dibuang untuk fokus misalnya ke saham baru yang lebih potensial atau memperbesar saham yang sudah punya dan kita yakin banget. Nah, yang diambil jalannya oleh Ko Andre adalah meredus saham-saham lainnya tapi tambahin porsi ke BRIS ya, dan ternyata memang sukses karena Pak Erick Thohir waktu itu mengumumkan merger ya. Betul, ada merger juga. Jadi ini menjawab untuk teman-teman sekalian bahwa ketika market itu mau crash kan kadang-kadang nggak ngasih tahu ya kok ya. Kayak 2020, Betul. aku ingat banget 2018 aku di market bahwa kan kalau misalnya siklus ekonomi itu biasanya 10 tahun sekali kan, biasanya ekonomi itu crash 10 tahun sekali, biasanya ditandai dengan misalnya yield curve tadi atau misalnya suku bunga yang sudah tinggi banget. Seperti yang kita tahu 2018-2019 suku bunga juga sudah sangat tinggi gitu, sudah cukup tinggi ya pada saat itu. Jadi waktu itu sudah banyak yang bukan meramal, mengantisipasi ekonomi akan crash tahun 2018 karena kan 1998 2008 pikirnya 2018 tapi ternyata tidak kejadian dan baru kejadian di 2020 karena adanya pandemi COVID-19. Nah kok sekarang aku mau ke pertanyaan selanjutnya nih. Sekarang karena geopolitik harga komoditas itu jadi naik lebih tinggi. Sebenarnya harga komoditas naik bukan hanya karena kondisi geopolitik saja, tapi dari tahun kemarin itu harganya memang sudah cenderung naik ya di atas 200 US dollar gitu. Bahkan kemarin juga sempat
coal sendiri gitu ya, misalnya seperti coal sempat nyentuh 400 US dollar. Saham-saham seperti Indika sudah naik 124% 6 bulan terakhir, ITMG 91%, PTBA 70%, Adaro 144% dalam 6 bulan terakhir. Nah, kalau misalnya melihat kayak gini ya kok, kalau teman-teman yang baru terjun di market, pasti kan ngelihatnya kayak, aduh harga sahamnya udah naik tinggi banget ya, dan kita nggak tahu nih, misalnya harga acuan bisa setinggi ini sampai kapan. Nah, apakah menurut pandangan Koko, untuk masuk ke saham-saham komoditi ini, sekarang masih waktu yang ideal atau tidak? Oke, jadi pertanyaannya tuh, sorry tadi agak putus-putus ya di saya ya, tapi pertanyaannya berarti apakah harga ini sampai kapan gitu ya tingginya gitu ya, maksudnya ya untuk komoditas ya, mungkin deh. Ini kan harga udah tinggi ya. Mungkin kalau misalnya contoh, kita baca bukunya Peter Lynch gitu. Kalau Peter Lynch itu bilang ketika harga sudah tinggi, perusahaan komoditas ya tentunya, cetak laba, komoditas, misalnya cetak laba, labanya naik karena harga acuan tinggi, PI pasti kan jadi mengecil. Justru kan Peter Lynch bilang ketika PI mengecil itu berarti kan sudah peak-peaknya. Nah, apakah menurut Koko untuk teman-teman yang baru terjun di saham, ini saat yang ideal untuk membeli saham-saham seperti Indika, PTBA, Adaro, ITMG yang harganya sudah naik tinggi 6 bulan terakhir? Oke, ya. Jadi ini sih memang betul ya, betul banget yang katakan Oma Olive ya. Jadi saat ini sih komoditas itu high risk high gain ya, kalau kita sebutnya ya, high risk high gain gitu. Nah, pertanyaannya kalau bagi teman-teman yang yakin ya bahwa komoditas ini akan sustain terus tinggi ya, karena kan ada wacana juga pembicaraan namanya itu komoditas super cycle ya. Nah, saya pikir sih masih ada peluang untuk ibaratnya mempertahankan di PI rendahnya gitu, Olive, untuk beberapa saat ke depan ya. Oke. Nah, tapi kalau yang nggak yakin, apalagi bagi pemula, saya sih nggak nyarankan ya dengan kondisi yang saat ini ya, biarpun ada potensi upside yang masih lumayan. Tapi saya sarankan sih karena risknya terlalu tinggi ya, saya lebih baik mencari kontrarian ya. Kontrarian itu artinya yang belum di value baik dengan di market gitu, yang belum diapresiasi oleh market gitu. Saya cari mendingan sektor-sektor yang belum diapresiasi, jadi artinya sedang berada di bawah, masih under value lah, saya lebih baik fokus ke sana gitu. Oke kok. Nah, menyangkut pertanyaan tersebut, maka ini ada pertanyaan dari tadi namanya aku lupa. Kalau untuk ABMM sendiri, apakah masih layak dibeli? Oke. Soalnya ABMM sebenarnya sih yang aku tahu kan ya, IAI itu sudah bahas ABMM dari kuartal 2 tahun 2021 ya, ketika harganya juga masih agak di bawah. Waktu itu PI-nya masih 5 kali, tapi ternyata ketika keluar laporan keuangan kuartal 3, ternyata PI-nya bisa turun menjadi PI 2 kali. Nah, menurut Koko sendiri? Oke. Kalau untuk saat ini sih ABMM ya, kalau saya ngomongin secara jujur ya, pribadi sendiri sih memang masih ada upside ya. ABMM tuh masih dihitungnya disebut murah-murah ya, kalau kita sebutnya ya, kalau kita ngomongin. Karena kan belum diapresiasi dengan baik oleh market ya. Tapi balik lagi ya, ini kan emiten-emiten yang tergantung dengan harga batu baranya ya. Dengan harga batu baranya, harga batu baranya kan sempat mencapai 400 US dollar ya, tinggi banget ya. Nah, kalau dia bertahan di 200 saja tuh udah sangat bagus sekali ya sebenarnya ya. Nah, pertanyaannya kan tinggal gini, apakah kita yakin nggak dengan harga komoditas itu bakal sustain terus di harga tinggi ya? Kalau menurut saya sih saya nggak yakin ya kalau kita ngomongin ya akan sustain terus di atas harga tinggi ya. Karena satu contoh lah kita ngomongin ya. Saat ini kan yang bikin galau itu kan contoh waktu kemarin pengumuman ada isu bahwa Rusia akan invasi, membantah. Seolah tidak akan menginvasi. Itu market tenang. Terus menginvasi, market ribut gitu kan, kalau kita ngomongin ya, jatuh. Bisa berubah-ubah kan market ya. Nah, kemarin ada sanction dari NATO nih, dari Amerika dan teman-teman gitu ya, dan kawan-kawannya gitu kan. Tadi baru dapat berita lagi, gas Eropa udah beli lagi dari Gazprom gasnya, kalau kita ngomongin. Nah, jadi kan kalau kita ngomongin ya,
tidak ada yang pasti ya di dunia ini ya kalau menurut saya ya. Tapi yang pasti itu adalah harga komoditas sudah tinggi. Itu yang udah pasti kan kita lihat kan. Nah, sesuatu yang tinggi pasti akan turun nanti. Ya, sesuatu yang udah murah banget nanti pasti akan naik kalau di cyclical. Jadi kalau saya sarankan, kalau di tahun 2020 di saat harganya lagi benar-benar di bottom, itu saatnya kita membeli. Tapi kalau sekarang ya saya sih nggak terlalu ngomongin, saya suggest ya gitu ya, Liv gitu. Oke. Apakah ini berlaku untuk call doang atau dengan yang lainnya kalau? Karena kalau misalnya kita ngomongin CPO, ini kan agak beda nih. Kalau CPO nih kan kayaknya tuh di drive-nya tuh karena memang inventorinya di Malaysia juga turun, produksinya juga menurun karena faktor cuaca gitu ya kan. Terus ditambah lagi antisipasi takut terjadi gagal dari nabati di Amerika dan lain-lain, terus juga faktor DMO. Nah, menurut Koko, apakah CPO berjalan dengan berita perang atau memang dia sebenarnya berdiri sendiri? Kalau untuk Koko sendiri ngelihatnya potensi untuk CPO masih seperti apa? Oke. Sebenarnya sama aja ya, mau itu cyclical, baik batu bara sama kelapa sawit juga kan itu kan udah menembus harga tertingginya sepanjang sejarah ya, kalau kita ngomongin ya. Harga kol kan nggak pernah harga sampai segini ya, begitupun juga CPO kan. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Salah satunya itu adalah dari kan kalau kita ngomongin terganggunya kan dulu kan kalau kita ngomongin kan minyak bunga matahari itu oil. Kalau kita ngomongin kan salah satu lawannya dari CPO kan itu juga terganggu kan gara-gara Ukraina dengan Rusia juga sama ini ya. Saya pikir sih selama nanti supply-nya bisa terpenuhi atau ada substitusinya, ya saya pikir sih nanti tetap akan turun lagi ya. Tapi balik lagi betul yang dikatakan sama Olive. Jelas nanam tanaman sama kol itu beda. Kol kan kalau tinggal ngeruk doang kan langsung ya supaya bisa. Sedangkan kalau tanaman lebih lama, umurnya lebih panjang. Kalau kita, lebih sulit ya. Nggak mungkin kita pengen sedia langsung besok. Tapi kita juga perlu cermati saat ini China telah lagi membangun perkebunan kelapa sawit terbesar ya. Salah satunya itu terbesar di dunia. Nah ini perlu diperhatikan juga gitu ya kalau kita ngomongin ya. Nah, apakah itu akan mengganggu untuk supply kelapa sawit ke depannya juga ini perlu kita perhatikan. Jadi kalau menurut saya sih balik lagi tetap namanya cyclical sesuatu yang sudah over value untuk komoditas sudah terlalu tinggi harganya itu risk makin tinggi buat kita karena saya sih lebih menyarankan kita berinvestasi itu tuh bukan seperti judi ya. Kalau seperti judi itu kan high risk high return. Nah kalau saya sih berpikir lebih baik kita cari investasi itu adalah yang low risk tapi high return. Nah jadi saya sih lebih senang ke arah sana ya karena kita mempertaruhkan uang kita bukan ini uang ya, uang kita loh ya. Apalagi kan ini kayak kalau kita udah punya keluarga, ini mempertaruhkan uang keluarga juga. Nah ini bahaya sekali. Kalau kita bermain layaknya seperti judi gitu, Lip. Saya sih nggak senang seperti itu. Jadi saya nggak nyarankan ya bagi teman-teman, biarpun upside-nya tinggi, orang ngomong seperti apa, karena harganya sudah sangat tinggi ya. Dan kalau saya sih punya ya, tapi udah harganya kan lagi di bawah ya. Tapi saya nggak nyarankan ya buat teman-teman. Kan belinya 2020 gitu, ya. Kan? 2020, 2021 kan belinya. Yang dimana sebenarnya kalau misalnya yang ideal banget belinya tuh pada saat itu. Sebenarnya tuh kan aku juga dulu sempat belajar makroekonomi ya kok ya. Tahun 2020 tuh pas market crash. Ambil kelas makroekonomi itu juga sebenarnya sudah diajarin bahwa ketika ekonomi crash itu biasanya pas pulih pasti harga komoditas yang naik duluan. Harusnya memang beli saham komoditas gitu. Aku sempat punya juga Indika di harga Rp700, cuman namanya juga baru belajar ya. Jadi belum yakin untuk menghold ketika naik ke 1.400 ya sudah aku jual gitu. Padahal harusnya aku udah belajar, coba kalau misalnya aku yakin harganya sekarang ke 3.000 gitu. Tapi nggak apa-apa, ini jadi pelajaran untuk aku dan teman-teman semuanya bahwa nantinya kalau misalnya kita menemukan ekonomi crash lagi seperti ini, karena kan ya kayak yang kok Andre tadi bilang, ada ya ketika harga naik pasti nanti akan ada waktunya harga turun. Mungkin waktu dulu pas komoditi super cycle yang tahun sebelumnya 2016 ya, kalau nggak salah 2016 sampai 2018, banyak orang yang nggak nyangka bahwa komoditas mungkin harganya nggak bisa turun gitu. Namanya juga orang lagi euforia ya, pasti kan mikirnya wah nih pasti bisa naik terus tanpa kita sadari
sebenarnya bahaya bisa kapanpun datang gitu. Dan banyak banget kan kejadian yang nyangkut di saham komoditas pada tahun 2018 atau 2016 aku lupa. Salah satu orang yang aku tahu pernah sharing cerita terkena koreksi besar-besaran di saham komoditas adalah Ko Rifan Kurniawan. Mungkin teman-teman yang udah maksudnya biasa dengerin Ko Rifan pasti udah denger ceritanya. Beliau sempat sharing waktu komoditi super cycle yang sebelumnya, beliau bilang beliau salah beli. Jadi beliau beli ketika memang sedang mahal-mahalnya, lalu terkena koreksi gitu. Oke, ini masukan yang bagus banget dari Ko Andre. Thank you, Ko. Karena kan kita gimana, Ko? Iya, kenapa, Ko? Oke, karena kan, sorry nih, saya mau sharing kan, karena kan memang saat ini kalau kita ngomongin, opininya bisa bermacam-macam ya. Ada yang ngomongin komoditas super cycle, bahwa ini kan supply keganggu, ya kalau kita ngomongin, ya. Tapi jangan berpikir bahwa harga komoditas ini akan terus berada di atas ya. Kita nggak pernah tahu nih akan turun. Pasti akan turun, tapi nggak tahu waktunya kapan. Kenapa? Salah satunya kita perlu perhatikan juga tuh adalah eskalasi perang ya. Eskalasi perang ini kan juga kan bisa membuat harga komoditas juga kan nanti makin tinggi lagi, tetap tinggi, atau misalkan atau malah nggak jadi kan turun ya kalau kita ngomongin ya. Nah, apalagi isu tapering gitu kan. Tapering juga bisa juga kan buat jadi akhirnya kan adanya tapering yang dipercepat ya, komoditas juga nanti akan turun ya kalau kita ngomongin, karena kan uang pada balik lagi kan ke Amerika ya kalau kita ngomongin. Nah, jadi saya pikir sih kalau teman-teman mau bermain di cyclical ya pakai dana ya secukupnya aja. Kalau senangnya trading ya silahkan ya. Kalau kita ngomongin ya bukan berarti sekarang nggak mungkin dapat untung, bisa jadi ya. Saya juga kan nggak mau ngomongin seperti itu. Tapi batasi aja ya. Jangan sampai terlalu optimis juga ya. Jangan terlalu pesimis juga gitu. Oke. Thank you, Ko. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Ko. Siap. Oke, sebelum aku pilih, mungkin aku mau minta pandangannya Koko dari bukunya Peter Lynch lagi, di One Out on Wall Street, di bab 2, The Oxymorons. Pasti Koko tahu kan? Jadi simpelnya ini tentang kalau kita, jadi kan ada dua gitu ya di market, smart money dan dumb money. Smart money itu kayak fund yang punya dana kelolaan besar, kita tuh dumb money itu kayak retail gitu-gitu. Nah, The Oxymoron ini simpelnya menceritakan bahwa kita sebagai retail itu sebenarnya punya kelebihan dibanding smart money, di mana kita bisa mencari saham-saham yang belum banyak di-follow oleh analis gitu ya, sehingga kita bisa mendapatkan misalnya cuan atau return yang maksimal gitu atau besar. Nah, kalau Koko sendiri, apakah Koko menjalankan strategi ini? Artinya adalah biasanya nggak masuk ke saham-saham blue chip nih. Karena kalau blue chip kan biasanya Peter Lynch juga bilang kan, perusahaan besar biasanya 70%-nya itu diisi oleh institusi gitu. Ya betul banget nih yang katakan sama Olive ya. Jadi prinsipnya kalau saya sendiri sih kan karena fokus saya tuh ke investing ya, kalau kita ngomongin ya. Nah, investing ini orang juga banyak menyalahartikan ya, Liv ya. Investing di sini tuh bahwa ada yang ngomongin holding forever ya, holding forever. Kalau kita bicara ada juga yang kita ngomongin itu ya kan karena kan kiblatnya Warren Buffett ya. Kiblatnya Warren Buffett. Nah, kalau saya sih kurang setuju ya. Kurang setuju bahwa investing ini tuh kita harus holdingnya forever ya. Tapi ada juga yang kita bisa lakukan investing ini tuh jangka pendek ya. Jangka pendek di sini tuh entah orang sebutnya trading atau seperti apa, mungkin kurang dari 1 tahun atau 1-2 tahun ya bisa jadi gitu kan kita taking profit. Atau ada yang jauh lebih lama. Ya lebih lama di sini tuh bisa 5-10 tahun tadi ya kalau kita ngomongin. Saya setuju ya. Jadi balik lagi tergantung bagaimana kita ngelihat sahamnya. Nah, terkait dengan oksimoron tadi ya saya setuju juga bahwa sebenarnya tuh kita nggak perlu harus ikut-ikutan di blue chip ya. Karena kenapa? Kalau saya ibaratnya gini, kita pengen lihat yang lebih panjang 5 tahun ke depan, kita harus cari yang bisa compounding ke kitanya itu lebih tinggi. Jadi kata kuncinya di sana. Karena kata kunci compounding ini yang membuat wealth kita tuh bertambah sangat tinggi.
Ya, nah, jadi artinya kita nggak mungkin cari perusahaan-perusahaan yang sudah market cap-nya besar. Karena yang udah market cap-nya besar, kecenderungannya itu orang sudah banyak yang mengawasi dan harganya cenderung sudah price in. Ya. Nah, bagi saya sendiri sih saya kurang menyenangi ya. Jadi untuk saham-saham yang sana ya, karena kita kan kadang-kadang kan ngomongin tentang misalkan BBCA, Unilever Hmm. atau apapun lah yang blue chip ya. Kalau kita BBRI. ngomongin bukan berarti jelek, BBRI ya, bukan berarti jelek dan Hmm. mungkin kayak BBRI akan growing ya. Tapi pertanyaannya Hmm. bisa memberikan CAGR ke kita tuh berapa? Hmm. Pertanyaan utamanya ke sana ya, karena bagi saya itu adalah investing itu tuh gimana caranya saya bisa compounding, karena itu yang paling membuat uang saya tuh bertambah cepat gitu ya. Nah, makanya kalau saya sih lebih senang ke small cap, bahkan nggak ke mid cap ya, ke small cap ya Hmm. fokusnya ya, ke small cap yang kapitalisasinya bahkan mungkin di bawah 7T ya kalau kita ngomongin ya, 7 triliun, karena itu akan membuat compounding saya itu cepat gitu. Ya, sebagai contoh lah, saya tahun 2017, 18 gitu ya, sampai sekarang CAGR-nya sekitar 54% lah, hampir 59% ya, per Januari 59% kalau kita ngomongin. Nah, itu karena saya masuk di small cap. Kalau kita ngomongin di blue chip atau nggak di saham-saham big cap, ya saya pikir untuk dapetin 10% sampai 20% aja udah berat ya, kalau kita bicara ya, Liv, untuk compounding ya, gitu. 20% aja udah bagus banget itu ya kok ya. Bagus banget, itu sangat bagus sekali gitu ya. Nah, tapi dengan CAGR 54% ini ya, itu bisa membuat uang saya itu berlipat-lipat jauh gitu kan, biarpun dengan investasi pertama dengan dana awal yang nggak terlalu besar gitu. Oke. Nah, teman-teman, disclaimer ini pendapat pribadi karena kita hari ini materinya adalah value investing ya. Jadi bukan berarti Ko Andre itu menentang blue chips, no, bukan ya. Tapi ini kan kacamata dari seorang Ko Andre gitu. Oke, nah ini Fauzi ada ngomong nih kok, tapi small cap tuh mudah naik dan turun. Gimana itu pendapatnya kok katanya? Oke. Jadi kayak Justru biasanya kalau second liner, third liner tuh kan biasanya lebih volatil gitu loh kok. Kalau misalnya blue chips itu kan kalau misalnya turun tuh kayak banyak gitu yang mau nampungin gitu. Justru gimana kok? oke. Pertanyaannya bagus ya. Jadi kita bisa memandangnya dari segi mana dulu nih? Apakah dari segi small cap itu tuh kan kadang-kadang nggak liquid ya, nggak liquid, lebih volatil gitu ya, bisa dimainin bandar katanya ya. Kita memandangnya positif atau negatif gitu. Kalau saya sih mandangnya dari negatif, wah nanti keluarnya susah, oke lah, ya. Oh ternyata udah naik, turunnya juga gampang gitu kan, oke lah. Tapi kalau saya memandang dari segi positifnya ya, saya gain jauh lebih besar, lebih cepat dan lebih besar itu terjadi di small cap, ya. Bahkan nggak liquid itu jadi beautiful kalau menurut saya. Nah, tinggal teman-teman memandangnya dari segi apa ya. Contoh nih, saya beli Hero ya. Hero tuh, ini balik lagi disclaimer on ya, bukan ajakan membeli ya, menjual ya, Liv ya. Saya beli Hero tuh dari tahun 2019, Liv. 2019. Jadi sebelum crash tuh. 2020 kan crash. 2019 itu tuh saya beli di harga, saya kumpulin Hero di 690 sampai ke 800 gitu. Average di 800-an lah ya, 700-800 lah ya, 700 lebih lah ya waktu itu ya. Itu 2020 crash tuh, Liv. Nah, Hero berapa nih turunnya? Nggak turun, Liv. Hero di situ aja ya. Jangan-jangan di situ aja gitu kan. Nggak. Karena saking nggak liquidnya, nggak ada yang memperhatikan gitu kan. Nggak ada yang punya, jadi akhirnya nggak ada yang panik. Semuanya mungkin investor yang masuk kali ya. Jadi nggak turun gitu kan. Malah Breeze sama blue chip semua tuh pada turunnya hampir 50% ya lebih ya kalau kita ngomongin ya. Saya di Hero nggak ini ya mungkin nggak bisa keluar juga kali Liv ya. Gitu. Jadi menurut saya sih jadi malah risknya nggak ada resiko ya. Sekarang udah naik hampir ke sekarang tuh berapa ya, 1.500 1.600 sempat sampai ke 1.900 ya gitu ya. Walaupun tetap belinya harus lihat valuasinya juga ya. Kalau ketika belinya di valuasinya kemahalan ya pasti resikonya jadi makin besar di saham apapun itu gitu. Nah, makanya jangan FOMO, Liv. Jangan ngejar kayak sekarang komoditas, jangan ngejar, lebih baik kita cari yang lagi di bad sector, lagi orang tuh nggak apresiasi gitu kan. Contohnya seperti sekarang tuh kan banyak dijauhin nih retail, atau contoh lagi misalkan ke ke
sektor-sektor consumer good ya yang lagi pada dijauhi. Justru kan ini jadi kesempatan ya buat kita untuk koleksi ya. Atau kalau digital kan beberapa yang digital yang bagus, fundamentalnya bagus kan lagi drop tuh. Kalau kita ngomongin kan harganya kayak transportasi beberapa MTBL, lah kalau kita ngomongin, justru ini jadi opportunity. Justru jadi opportunity ya buat kita sendiri pun juga untuk koleksi. Asah, gitu kan. Disclaimer ya. Iya. Ya itu favorit sih, favorit. Iya, menarik nih kok. Jadi aku mau tanya nih kok, kalau Koko sendiri selama ngejalanin value investing itu kan mungkin kita dengar oh ya yang udah harga sahamnya naik. Pernah nggak Koko beli saham tapi sahamnya bener-bener tidur berapa tahun? Nggak kemana-mana? Hero saya dari 2019 sampai tahun baru naik tuh 2021 ya? Iya, Mei 2021. Berarti Mei 2021 baru naik kan? lah ya. 19, okay, ya, 19 pertengahan saya beli lah ya. Gak? 20, hampir 2 tahun. Atau misalnya apa ya, dulu tes PC saya pernah beli. Oh, dulu saya pernah beli 2019 tes PC. Tes PC saya cut loss tuh di 2020 ganti ke BRIS saya. Itu yang di cut loss tuh, tes PC saya ingat. Iya. Nggak kemana-mana juga tuh, padahal bagus ya, nggak ngerti juga. Iya. Nah, betul. Kalau misalnya, ini menyambung seperti yang tadi Ko Andre bilang, Koko punya TSPC kan, dan di cut loss. Berarti, ini pertanyaan selanjutnya yang banyak banget ditanyain. Apakah seorang value investor cut loss juga? Oke. Saya setuju ya. Jadi dengan cut loss itu tuh jangan ngomongin haram ya kalau kita bicara ya. Kalau kita bicara seolah-olah kan kalau value investor itu tuh nggak boleh cut loss gitu kan. Kalau menurut saya sih bahaya juga ya. Kita harus bisa menganalisa ya secara berkala porto kita. Kalau kita memang salah analisa, ya kita akui lah kita salah gitu ya dalam menganalisa dan kita cut loss. Berapapun itu harganya, saya akan cut loss, saya akan pindah ke yang lebih bagus ya kalau kita ngomongin. Jadi kalau ngomongin cut loss gitu ya kalau kita bicara. Jadi saya pikir sih nggak haram ya gitu, Liv. Biasanya yang men-trigger Koko untuk cut loss karena apa alasannya? Oke. Semakin ke sini saya semakin belajar, Liv ya, kalau kita bicara bahwa evolusi, saya pun berevolusi lah ceritanya seperti itu ya, kalau kita ngomongin kerennya mah evolusi ya, tapi kalau kita ngomongin semakin belajar lah kalau kita ngomongin ya. Nah, kadang-kadang ada emiten yang disebut murah akan murah terus ya, tapi ada emiten yang murah tapi akan berkualitas itu bagus. Jadi kuncinya di mana? Saya menganalisa itu di prospek ya, Liv, di prospeknya. Nah, kenapa emiten tersebut tuh murah tapi nggak grow akan terus di sana terus karena dia nggak growing. Kata kuncinya sebenarnya di sana, growing. Nah, selama dia nggak growing, kalau kita ngomongin gimana mau diapresiasi oleh market ya. Nah, kalau kitanya salah dalam menganalisa growingnya, itu saya akan cut loss. Ataupun ada yang kedua nih, saya salah menganalisa atau ada yang kedua, saya ada kadang-kadang yang lihat ada emiten lain yang jauh lebih bagus. Nah, saya cut loss juga. Kalau nggak cut loss, taking profit, ya, gitu. Oke, jadi tadi Koko bilang kalau misalnya ada saham yang lebih potensi growth-nya lebih bagus, berarti bisa aja di cut loss atau TP duluan sebelum sampai ke target, gitu ya. Atau misalnya salah analisa gitu ya, ya udah akuin aja kesalahannya. Nah, ini jadi menjawab karena aku suka banyak yang DM nih kok. Jadi kayak, Ci, ini saham ini PBV-nya di bawah 1 nih. Berarti bagus, tapi saham-sahamnya yang kayak ya bukan under value, tapi memang murahan gitu loh. Nah, ini yang mesti teman-teman mungkin banyak tahu gitu ya, bahwa nggak selamanya PBV di bawah 1 itu berarti under value ya kok? Betul. Ya, under value sih di bawah nilai buku, pasti di bawah nilai buku ya, kalau kita ngomongin ya. Buku, tapi kalau perusahaannya nggak growing tapi gitu, kalau betul ya, stock, gitu aja. Nah, betul. Jadi kalau saya sih lebih senang, saya fokusnya kan kalau di Peter itu kan ada 6 bisnis model ya. Fast grow, cyclical, turnaround. Nah, 3 ini yang saya akan fokus gitu. Kalau saya sendiri pribadi. Ada juga kan yang slow growers, Star Wars ya, sama asset play ya.
Ada orang yang bisa bermain di asset play ya. Contohnya kayak PNLF ya, di asset play kalau kita ngomongin ya. Itu kan tugu gitu kan di asset play. Tapi apakah pertanyaannya dia bisa growing ya ke fast grow? Karena yang pasar akan menghargai emiten tersebut bukan karena aset play-nya, kecuali ada corporate action ya, seperti ada jual beli, akuisisi, merger itu terjadi kan namanya aset play ya, true value-nya keluar. Nah, tapi umumnya yang saya pelajari itu pasti kita bicara tentang growth, tentang story, growth kedepannya seperti gimana gitu. Nah, saya akan fokus di 3 ini ya, di fast grow, di di cyclical dan di turnaround. Nah, favorit saya jelas di turnaround sama di fast grow ya. Cyclical ini kita harus tunggu momen, sabar-sabar ya. Jadi saya sih fokus ke sana gitu. Nah, kalau saya sendiri pribadi, selama growing-nya dia nggak baik ya, saya akan melihatnya tuh nggak perlu kita perhatikan di valuasi. Kadang-kadang gini ya, tricky ya. Valuasi mahal ya. Seolah-olah mahal gitu kan, PBV-nya tinggi. Kalau kita lihat sekarang kan PBV-nya Hero kan katanya tinggi. Karena kenapa? Dia kan merugi terus, menggerus book value, sehingga PBV-nya mungkin bisa di atas berapa kali kan. Betul, bisa menggerus ekuitas sehingga PBV-nya kan tinggi banget. Nah, itu kan tricky-nya kalau kita bicara ya. Padahal yang kita harus perhatikan itu bukan di nilai kuantitatifnya. Kita harus belajar dari kualitatif, yaitu dari bisnisnya sendiri kayak gimana, manajemennya seperti apa, bagaimana mereka memperlakukan bisnis, prospek kedepannya seperti apa, bahkan cara mereka mengalokasikan modalnya seperti gimana. Nah, kalau kita sudah paham soal itu, ya, terus terang aja ya, saya nggak terlalu memperhatikan aspek kuantitatif jadi akhirnya gitu. Karena saya tahu prospek kedepannya itu bakal luar biasa gitu. Tapi tentunya itu harus diterjemahkan dalam hitungan dan dia BBV tapi pribadi gitu. Ya. Oke. Koko kayaknya putus-putus ya? Oh, saya putus-putus ya? Oke, udah. Nggak apa-apa. Oke, jadi ya tetap kalau yang namanya analisa fundamental tuh nggak cuma tentang laporan keuangan ya, kok ya. Nggak cuma tentang berbicara masa lalu, karena laporan keuangan kan bicara masa lalu. Sekarang rame laporan keuangan full year keluar ya, full year 2021. Kita bisa baca untuk gambaran, tapi apa yang mau dicapai sama manajemen ke depannya. Ketika kalau manajemennya aja pesimis, ngapain kita beli perusahaannya? Kalau manajemennya aja ditanyain targetnya gimana tahun depan? Gini-gini mereka masih bingung, belum yakin ya, ngapain kita harus beli perusahaannya gitu kan misalnya. Betul. Nah, pertanyaannya nih kok, tadi kan Koko ada bilang, kalau masuk saham kecil, kasih CAGR berapa? Berarti Koko lebih pilih pertumbuhan EPS atau dividend yield besar? Ini ada pertanyaan. Sorry, agak diulang deh. EPS atau dividend yield ya, maksudnya yang pilih. Oke, tadi kan Koko ada bilang kan, Koko pilih saham market cap kecil karena kan mau lihat compounding interest-nya bisa ngasih ke Koko ke CAGR-nya misalnya berapa. Berarti Koko lebih pilih perusahaan yang punya pertumbuhan EPS yang bagus atau perusahaan yang kasih dividend yield besar? Oke. Saya akan pilih ke pertumbuhan EPS yang tinggi ya. Saya nggak akan cari itu deh. Halo? Iya toh? Ada suara saya mungkin? Dengar. Oh, dengar ya? Dengar, oke. Dengar kok. Jadi saya akan tadi agak putus-putus, saya agak pertanyaan kurang jelas, tapi saya jawab ya, coba ya. Ini saya lebih milih ke EPS. Saya lebih milih ke EPS, pertumbuhan EPS-nya tinggi. Kenapa? Daripada dividend yield ya, kalau kita bicara ya. Itulah yang disebut keajaiban compoundingnya ya, yang kadang banyak orang tuh nggak ngerti ya kalau kita bicara ya. Sebenarnya tuh ke depan tuh kalau kita bicara ada 2 katalis ya yang mungkin teman-teman bisa perhatikan ya, yang justru akan mengakibatkan justru compoundingnya tuh akan lebih tinggi. Kenapa saya bisa compounding 54% dan ke depan mungkin ya mudah-mudahan bisa dipertahankan ya. Tapi kuncinya tuh sebenarnya tuh di 2 ini ya, salah satunya tuh ya. Satu, saya beli di saat lagi kondisinya tuh dia lagi PI-nya belum dihargai dengan maksimal. Itu yang pertama ya. Artinya tuh PI-nya mungkin akan dengan rendah gitu. Kedua, saya akan memperhatikan growing EPS-nya. Growing EPS itu pertumbuhan dari labanya sendiri ke depan tuh seperti apa gitu kan, growing dari EPS-nya. Jadi artinya
Misalkan contoh ya, saya membeli di harga misalkan PI 2 misalkan atau PI 3 ya kalau kita bicara ya. Pertumbuhan labanya misalkan bisa sampai 30% atau 40% gitu. Kalau kita harus sebutnya. Satu, pertumbuhan EPS-nya akan growing 30-40% ke depan. Sedangkan harga masih terus di PI 2 kan. Nah, itu akan re-rating menjadi PI 30 ke depan karena market akan mengapresiasi lebih tinggi. Jadi saya akan ada 2 kali re-rating. Yang pertama dari pertumbuhan EPS 30%, yang kedua dari pertumbuhan PI-nya sendiri. Jadi bayangkan ya, kalau kita ngomongin sekarang contoh kita bicara pertumbuhan laba tadi ya. Pertumbuhan laba 30%. Itu kan berarti kalau kita ngomongin compounding annual rate itu kan berarti bertumbuhnya tuh sekitar setiap 25% deh ya, 25% tuh 3 tahun. Berarti 3 tahun tuh double. EPS-nya akan double kalau kita bicara. Misalkan nih dia EPS-nya tuh 100 miliar misalkan. Laba bersihnya setahun tuh 100 miliar. Setiap 3 tahun dia akan jadi 300 miliar kan? 200 miliar kan? 3 tahun 200 miliar kan kalau kita bicara. Lalu 6 bulan kemudian akan jadi 400 miliar kan? Jadi 6 tahun itu 400 miliar kalau kita bicara. Nah, 400 miliar ini artinya ya kalau kita bicara berarti kan dia PI-nya akan semakin mengecil. PI-nya semakin mengecil kan? Nah, tadinya kalau kita re-rating cuma ke PI 2, itu akan kenaikannya berarti 4 kali kan? 4 kali lipat ya, Liv. Betul nggak? Dengan PI yang sama kan dengan di awal kan? Saya belinya di PI 2. Nah, sekarang kalau di hari rating lagi jadi 30 kali, karena pertumbuhan growing-nya 30%, berarti 4 kali ditambah dengan yang 15 kali ratingnya kalau kita ngomongin. Kebayang nggak? Jadi saya akan dapatin kurang lebih sekitar hampir 19-20 kali. Beli 1.000, nah, itu kata kunci di multi-bagger sebenarnya kalau kita bicara. Dengan adanya compounding, kita mencari perusahaan-perusahaan yang kecil. Gitu, Liv. Nah, itu juga mungkin yang jadi PR banyak teman-teman yang masih baru. Mungkin mereka kalau ngelihat data di RTI, katakanlah misalnya sekarang misalnya EPS 50 gitu. Katakanlah PI-nya misalnya 5 kali. Tapi nggak dilihat gitu bahwa EPS ini misalnya bertumbuh katakanlah 20% yang kayak Ko Andre bilang tadi. Artinya adalah forecast-nya kan tahun depan kalau misalnya kita beli di harga tersebut, PI-nya kan pasti turun kan ketika itu tumbuh jadi misalnya katakan tumbuh 20% berarti jadi EPS 60 gitu ya. Di harga yang sekarang berarti kan PI-nya jadi turun, sebenarnya udah bukan PI 5 lagi gitu kan ke depannya. Betul. Gitu. Jadi Nah, betul seperti itu, Liv. Iya, teman-teman yang masih baru tuh fokusnya bahwa PI itu PI yang sekarang gitu, tanpa menghitung bahwa kalau perusahaannya bertumbuh atau growth, itu kan kita masih hitung juga nih PI ke depannya gitu, EPS ke depannya gitu, pertumbuhannya yang di mana pasti PI-nya juga nantinya akan berubah gitu. Oke, Ko. Betul. Tadi pertanyaan selanjutnya adalah tadi Koko ada bilang Koko akan cari perusahaan yang bukan cuma tentang kuantitatif tapi juga potensi ya. Potensi. Oke. Jadi Koko melihat ketika memilih sebuah perusahaan, apakah pakai bottom up analisis atau top down analisis? Dalam artian misalnya nih, contoh ketika tahun 2020 Koko udah tahu nih, oh kalau misalnya ekonomi recovery berarti harga acuan akan naik. Oh ya udah berarti saya cari aja. Saya udah tahu nih berarti ujungnya harga komoditas akan naik, berarti saya cari aja sahamnya yang kira-kira paling under value atau enggak. Koko lihat dari sahamnya dulu. Terserah makroekonominya mau seperti apa. Oke. Kalau saya sendiri sih dua-duanya juga bisa ya, Liv ya. Dua-duanya juga bisa ya. Tapi kalau saya sih kadang-kadang suka pendekatannya misalkan kalau dari dari atasnya dulu, dari top to down ya. Kalau kita ngomongin itu pasti ya, saya top down-nya itu saya memikirkan mindset apa yang saya ingin gunakan gitu, Liv. Jadi contoh, kadang-kadang setiap orang tuh menurut saya tuh agak bukan salah ya, banyak yang kebalik-balik lah kalau kita bicara ya. Nah, mindsetnya harus dibenerin dulu gitu. Nah, mindsetnya seperti apa? Kalau di kita kan contohnya di multi-bagger tuh diajarin ada 3 mindset ya. Misalkan contohnya seperti juragan tanah dan ada franchise ya. Nah, ada satu lagi ATM. Nah, yang juragan tanah dan franchise, juragan tanah ini kan kita berpikir kan kita bicara untuk jangka pendek ya. Kita akan jual lagi kan, misalkan dalam setahun atau 2 tahun ya. Ngomongin franchise, itu bisa cenderung lebih lama kan, 5-10 tahun. Nah,
Begitupun dalam kita men-screening atau nggak melihat suatu saham, nggak bisa kita cuma ngomongin oh top down atau nggak bottom up. Nah, kenapa? Karena kalau menurut saya ya kita harus perhatikan juga dulu kita melihatnya untuk jangka waktu berapa lama. Nah, kalau kita melihatnya jangka waktu untuk misalkan untuk jangka panjang ya jelas kita akan melihatnya kan makronya lihat dulu nih. Makro yang dilihatnya apa dulu? Berarti kan yang 5 tahun kalau kita bicara kan 5 tahun. Apakah apa namanya tuh kondisinya tuh seperti bagaimana gitu ya? Apa namanya tuh emiten ini akan growing dalam 5 tahun ke depan dan bisa sustain growingnya, apa triggernya itu kan bicara 5 tahun. Tapi ada juga yang kita bicara yang kita berdasarkan bottom up nih, ya bottom up di sini tuh kalau kita lihat misalkan oh kita pengennya yang apa namanya tuh yang apa namanya tuh di sektorannya tuh yang kita bicara ya kadang-kadang kan ada yang lagi crash kondisinya kita ngelihat gitu kan ada yang crash sorry putus ya Iya kok nggak apa-apa kondisinya okay. ada yang lagi crash oke. Nah, kondisinya misalkan ya kita melihat ada emiten yang ternyata menarik nih dengan harga yang murah gitu kan kita bisa bicara ya. Kalau kita lihat perusahaannya padahal dianya bagus ya, nggak jadi masalah gitu kalau kita lihat. Nah, by the way, ini aku yang mati atau kok Andre yang mati ya? nggak bisa ngomongin tentang 5 tahun, makro 5 tahun untuk batubara. Oh, 5 tahun batubara nih tahun 2030 nih bakal ganti sama EV. Kemarin kan ESG ya kalau kita lihat ya. Nah kalau menurut saya sih nggak ada hubungannya ya dengan makro untuk dari topnya ya. Justru kita ngelihat udahnya sekarang lagi crash tuh beli gitu kan nggak ada hubungannya kalau kita lihat karena itu hanya berhubungan dengan supply dan demand. Nah jadi balik lagi ya kalau kita melihatnya makro kadang-kadang kita bias jadinya ya. Maaf aku potong ya ini kata teman-teman tadi kok keputus jadi boleh diulang dari tentang kalau misalnya ada saham yang crash selanjutnya tadi kayak lagi bahas perang pokoknya tiba-tiba kayak keputus terus nyambung lagi sorry ya kok nggak apa-apa. Soalnya ini nanti mau aku tayangin di YouTube. Nanti kita akan edit bagian yang kepotong-potong ya. Oke. Misalkan contoh gini. Kok? Wah, padahal lagi seru-serunya ya teman-teman. Wah, kok Andre-nya malah keluar nih. Padahal lagi seru-serunya. Oke, kayaknya kok Andre ada ganti apa namanya? Halo. Ada ganti sinyal ya kok ya? Makanya keputus ya? Keputus ya? Iya, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Ilmunya mahal, jadi kita tetap dengerin kok. Jadi gimana kok? Tadi mungkin boleh diulang? Nggak apa-apa, nanti teman-teman video ini akan aku tayangin di YouTube aku dan bagian yang keputus-putusnya akan aku edit. Jadi nanti kalian bisa nontonnya lebih nyaman. Hah? Ada kok. Suara Olive nggak ada nih. Ada. Yang hilang atau? Kok yang hilang? Kok Andre yang hilang kok? Tadi saya coba pindah ya. Apa saya gitu yang ngacoin? Oke.
Oke. Eh, sebentar ya, saya keluar dulu bentar ya. Ya. Suaraku kedengeran nggak? Oke. Jadi kok Andre-nya nggak bisa dengar suaraku. Bentar ya. Iya, suara aku ada. Kok Andre-nya tapi nggak bisa dengar katanya. Nanti teman-teman yang baru join nanti bisa tonton ulang aja di YouTube ya. Nanti akan kita editin jadi part-part yang kepotong-kepotongnya nanti kita buang. Oke, Halo. kok udah dengar? Kok udah bisa dengar belum? Ya, saya suaranya Udah. ada ya. Halo. Halo? Oh ya, oke, sok udah ada. Ya. Oke, kok bisa Sorry diulang ya. tadi? Mungkin jaringan Aha. saya. Gimana tentang apa? Oke, jadi yang tadi ya. Jadi Hmm. kadang-kadang orang salah juga ya, kalau menurut saya sih kan lihat makro itu, misalkan contohnya ya kemarin batu bara deh tahun lalu kan banyak yang ngomongin bahwa ini non ESG tamat Hmm. riwayatnya Hmm. call Hmm. EBT Nggak susah cari kan orang funding. tuh jadi susah cari funding, jadi kan 5 tahun yang akan datang kan itu bicaranya kan masih jauh padahal ya Hmm. makronya kan. Hmm. Nah padahal yang kita perlu perhatikan ya supply dan demand aja. Hmm. Kalau kita lihat kan sekarang ini kan kondisinya kan supply-nya kan lagi lagi banyak gitu kan, demand-nya lagi kurang kan. Hmm. Jadi nggak perlu harus sampai ngelihat makronya yang 5 tahun gitu. Kalau untuk cyclical, kalau menurut saya ya, balik lagi ya. Nah jadi, Oke. nah ini yang banyak miss ya kalau menurut saya. Jadi akhirnya pendekatan saya tuh lebih ke apa aja, lihat yang murah, lihat yang murah, mana yang paling murah yang lagi fresh gitu kan. Oke, tinggal beli aja. Nah itu sih sebenarnya ya pandangan saya ya. Kalau kita mau bicaranya jangka panjang, saya kadang-kadang gunakan makro, tapi ya jarang-jarang juga ya. Paling juga cuma hanya pemikirannya, contoh seperti saya waktu beli Hero, itu saya ngelihatnya 5 tahun lagi tuh perkembangan GDP Indonesia seperti akan jadi berapa, misalkan akan sampai tahun 2030 ini tuh akan pertumbuhan penduduk menjadi 300 juta jiwa, GDP akan 3-4 kali lipat, GDP per kapitanya juga kan jadi tinggi sekali, orang akan spend money di sana, banyak kelompok menengah. Nah, itu yang menjadi pertimbangan saya gitu. Kayaknya seperti itu, Liv, bayangin. Oke. Nah, kok tadi kita kan juga ada ngomongin tentang growth nih, misalnya kayak EPS. Nah, ada yang tanya di kolom pertanyaan itu, kira-kira kita mengukur growth-nya itu berapa tahun ke belakang, 3 tahun atau 5 tahun ke belakang. Terus tadi juga ada yang komen, susah cari perusahaan di Indonesia yang rata-rata 20%. Nah, kalau Koko sendiri, sebenarnya untuk ngukur, apalagi Koko sendiri kan sering banget di saham turnaround-nya, yang dimana biasanya saham turnaround itu tahun ini, misalkan, atau tahun 2021 kemarin, IPS-nya minus. Gimana cara Koko ngitung growth-nya? Mungkin ini bisa jadi tips untuk teman-teman. Oke. Yang pertama ya, masa lalu adalah masa lalu ya. Kalau kita ngomongin ya, masa lalu itu belum tentu bisa menjadi masa depan kan, kalau kita lihat ya. Nah, kadang-kadang banyak orang juga yang terjebak, apalagi seorang value investing itu tuh hanya melihat masa lalu. Kita lihat. Ya, masa lalu itu kan dari laporan keuangan ya. Padahal yang kita harus perhatikan masa kini di depan. Nah, yaitu dengan apa? Kita masa kini itu kan ada corporate action, ada langkah-langkah yang dilakukan oleh manajemen gitu kan. Untuk apa sih yang pengen dilakukan manajemen itu ke depannya ya, di masa depan. Nah, ini yang kita harus perhatikan justru. Itu kata kuncinya di sana. Nah, saya akan memulai itu dari aspek kualitatif dulu ya, bukan dengan kuantitatif dulu. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari kuantitatif, itu jelas nggak mungkin ya. Karena kuantitatif ini didapatkan dari hasil analisa kualitatif gitu. Nah, dari analisa kualitatif tadi di prospek misalkan ya, saya akan analisa bahwa nanti potensinya sampai sedemikian rupa akan seperti bagaimana. Nah, itu baru saya akan tuangkan dalam bentuk kuantitatif gitu. Nah, kurang lebih seperti itu sih gambarnya. Jadi sehingga saya bisa melihat bahwa ternyata tahun 3 tahun sampai 5 tahun yang akan datang tuh ternyata Hero kayak tadi misalnya Hero, saya bisa menghitung
tuh akan di bawah 5 misalkan seperti itu. Nah itu yang membuat jadi saya akhirnya yakin gitu. Berarti yang dianalisa itu sebenarnya bukan cuma tentang si hero-nya sendiri, tapi juga mungkin Koko analisa juga industrinya akan seperti apa ke depannya, dan juga tadi Koko bilang pertumbuhan ekonomi di Indonesianya sendiri juga seperti apa gitu ya Kok ya? Betul banget sih. Jadi apalagi kalau kita pegangnya untuk yang jangka panjang ya seperti Hero tadi contohnya ya kita ngomongin ya. Atau enggak emiten lain lah misalkan MTDL ya kita bicara ya. Nah, itu saya akan melihat kira-kira 5 sampai 10 tahun yang akan datang lagi itu yang akan jadi tren apa nih kira-kira industri. Terus kedua apakah dia tuh akan punya bisnis mode yang kuat nggak? Wonderful company nggak? Wonderful company itu dalam arti katanya tuh bukan yang sudah besar ya, tapi dia punya mode atau punya ibaratnya kalau kerajaan itu tuh punya benteng yang sangat kokoh sehingga orang mau nyerang dia tuh sulit. Bahkan kalau bisa memonopoli ya, kalau kita lihat monopoli bisnisnya gitu. Karena ini akan mendatangkan competitive advantage buat dia, bisnis advantage buat dia gitu. Nah, itu yang saya perhatikan. Terus yang kedua, saya akan memperhatikan dari manajemennya. Bagaimana manajemen memperlakukan bisnisnya sendiri, apakah fokus, bisnisnya seperti apa, dan bagaimana juga mereka melakukan capital allocation. Nah, capital allocation ini tuh sama seperti kita ngelihatin bagaimana manajemen ini tuh kalau melihat bagaimana mereka mengalokasikan modalnya. Apakah mereka membuat bisnis ini concernnya ke stakeholder, ya ke shareholder ya kalau kita ngomongin, apakah akan membuat jadi growing atau jadi diversification ya kalau kita lihat. Nah itu ya kata-kata kunci bagaimana saya melihat growingnya ke depan. Nah itu indikatornya yang saya sering pakai sih salah satu itu ROIC ya, return on investment capital. ROIC nah, itu salah satu ya, mungkin ada teman-teman yang nggak, itu ROIC tulisannya. Ya, ROIC. Jadi itu salah satu yang mungkin kita bisa pakai ya untuk melihat apakah dana modal yang digunakan oleh laba ditahan itu ya bisa efektif nggak digunakan gitu kan oleh apa namanya tuh manajemen ya untuk dialokasikan ke dalam negeri ini. Nah, jadi kata kunci itu yang membuat saya lihat nih apakah dia bisa growing nggak ke depannya 20-30% ya. Kalau saya sih ngelihat kalau ngomongin fast grower ya pasti 20% ke atas ya growing-nya. Ya. Nah, oke, berarti ini sebenarnya nyambung sama pertanyaan apakah seorang value investor tetap memperhatikan story atau ya based on fundamental aja? Jelas ya, story itu penting banget ya karena kata kuncinya di story. Nah, pertanyaannya lagi kan story ini bisa dipercaya nggak gitu kan? Bisa dijalankan nggak? Nah, bisa terwujud atau tidak? Itu penting. Oke. Nah, ini sekarang tuh kan banyak banget ya, kalau sekarang tuh zaman media sosial dan media tuh gampang banget gitu bikin berita. Yang dimana story itu bisa aja dibuat-buat, kapanpun story bisa muncul kapan aja. Nah, gimana cara Koko memfilter mana beneran yang memang story ini bisa dipercaya untuk sebuah perusahaan, mana yang ini sebenarnya cuma rumor aja, atau aksi goreng-menggoreng saham? Oke. Yang jelas yang bukan rumor itu adalah sesuatu yang diucapkan atau enggak yang dibicarakan oleh manajemen. Itu yang pertama jadi pegangan kita ya. Jadi bukan rumor pasar ya. Rumor pasar kan bisa dibuat-buat kan berdasarkan dari siapapun lah. Kita ngomongin adalah gosip pengen diakuisisi A, B, C gitu ya. Jadi yang kita harus pegang itu adalah berita dari manajemen. Itu jelas yang paling pertama. Informasi-informasi yang berkaitan dengan manajemen ini yang kita telaah dulu. Nah, terus yang keduanya kita harus perhatikan manajemennya sendiri ya, punya KCG yang baik kan ini, gitu kan. Kalau misalkan manajemen nih, track recordnya buruk, nggak punya apa namanya tuh ya ibaratnya tuh apa yang diucapkan tuh nggak sesuai gitu ya, kita sebaiknya hindari. Gitu. Oke. Kurang lebih seperti itu sih, Lip. Pertanyaannya, Koko pernah nggak beli saham nih yang udah under value, potensinya bagus, tapi ternyata salah menilai GCG-nya, akhirnya Koko lepas? Oh, sering. Bukan sering, ya pernah. Oke. Itu saya tahun 2000 berapa ya? 2019. 2019 ada cut loss cukup lumayan terjadi satu emiten yang saya pikir tuh dia prospeknya keren. Keren lah ngomongin kan. Tapi ternyata terbukti ya sekarang ada default, ada PKPU ya kalau kita ngomongin ya bagaimana itu.
Nah, itulah penting ya bagaimana track record ini kita lihat ya, gitu. Boleh tau nggak kok sahamnya apa? Perlu disebut nggak ya? Ya kan buat belajar aja gitu. Oke, oke. Ini balik lagi ya, saya nggak Ah, iya, menjelekkan iya, atau iya, gimana, iya. tapi Ini kan pandangan pribadi. Nah, pribadi aja ya. mm-mm. Saya nggak cocok aja ya. Hmm. Contoh modern land lah. Waktu itu saya Apa? ambil modern land, Oh, MDLN, MDLN. modern Oke, land. oke. Oke. Modern land, saya cut loss ya, gitu Oke. ya. Pernah cut loss juga. Oke, Jadi kok. ya itu ya perlu dipertimbangkan lah ya buat teman-teman sendiri. Oke. Kok ini udah jam 9 lewat, ternyata mungkin ini pertanyaan terakhir. Aku mau nanya sama Koko. Untuk Koko sendiri sebagai fellow investor, lebih suka pakai intrinsic value atau relative valuation? Apa alasannya? Bagi saya sih dua-duanya juga sama-sama aja, Liv ya. Tapi kalau saya sih lebih senang sih kita pendekatannya simple-simple aja ya. Kalau kita ngomongin tuh relative valuation itu sudah apa? Saya sih lebih senang ke sana ya kalau kita sebut ya. Tapi bagi teman-teman yang mau ibaratnya mau pendekatan yang lebih advance ya, itu bisa pakai discount cash flow atau nggak, ini bisa mau kita sebut ya. Nah, jadi saya pikir sih nggak ada yang salah sih dua itu ya, tapi yang lebih penting ini nih yang jadi jebakan ya. Saya sendiri dulu pribadi tuh dulu hanya pengen tuh ketemu, kan kalau kita ngomongin kan ada ini ya, ada apa ya? Ada Holy Grail ya. Investing itu ada sebutnya Holy Grail ya. Trading juga ada Holy Grail. Katanya kan kita mencari jurus yang paling ampuh. Pokoknya sampai saya kalau kamu tahu ketemu intrinsic value-nya pakai metodenya DCF itu udah paling keren dan paling bagus dan paling ampuh gitu kan. Tapi terbukti kalau saya pikir sih bukan itu ya. Kadang-kadang orang tuh pengen cari tuh berapa sih nilai wajarnya, sampai ujung-ujungnya kan ketemu nilai wajarnya tetap aja. Dalam perjalanannya kita percaya loh nilai wajar itu akan tercapai. Nah, jadi balik lagi, menurut saya sih bukan valuasinya, tapi yang penting kita menganalisa kualitatifnya. Nah, begitu kualitatifnya sudah oke, kita menjadi yakin dengan valuasinya gitu. Apapun pakai karena metode yang paling sederhana apapun itu pasti ada unsur subjektifnya ya kok di dalamnya ya, nggak ada ilmu eksak. Kayak ngukur growth pakai DCF juga, aku kan juga kadang suka ngukur pakai DCF gitu, tetap ada subjektifnya. Hasil aku dengan orang lain itu ya bisa berbeda gitu. Padahal kan kalau misalnya kalau aku tuh suka banget nonton Aswad Damodaran kok, kan dia sendiri juga bilang yang namanya valuasi itu bukan cuma tentang angka atau kuantitatif, tapi ada story yang menjembatani di situ. Kayak dia misalnya dia menilai Uber berapa, tapi temennya bisa menilai Uber misalnya lebih tinggi gitu. Karena mungkin kalau dia ngelihatnya ini perusahaan misalnya ya maksudnya kayak taksi online, tapi temennya bilang oh ini bukan cuma sekedar taksi online, misalnya kan kayak gitu. Itu aja kan udah bisa berbeda kan, ada faktor subjektif di situ. Oke, Koko, terima kasih waktunya untuk malam ini. Banyak banget insight-nya yang bagus. Aku nanti izin share di YouTube ya, Kok ya. By the way, Koko punya pesan nggak nih untuk teman-teman semuanya yang dengerin malam ini nih tentang di dunia investasi? Thank you nih Rif atas undangannya ya. Mudah-mudahan berguna buat teman-teman. Saya ingin ngajak teman-teman juga berpikir, atau enggak mungkin investasi yang baru-baru join, atau enggak yang sedang belajar ya investasi saham, don't give up ya. Jangan ngelihat kondisi makro tuh wah sedikit-sedikit seperti nanti mau perang nih, takut. Atau enggak misalkan komoditas akan bullish, akan lama terus, akan semakin tinggi, FOMO, takut ketinggalan ya. Jadi saya pikir nggak perlu harus takut ketinggalan ataupun takut akan market itu kapan akan crash, karena itu tidak ada yang bisa menjawab ya kapan akan crash atau enggak. FOMO tuh juga ngeri ya kalau kita sebut ya. Nah, lebih baik saya sarankan belajar dulu ya, tenangin dulu. Jadi kalau kita berniatnya investasi buat jangka panjang, pilihlah perusahaan-perusahaan yang kita yakini bagus, yang punya prospek bagus. Belinya juga nggak usah kita ngomongin nunggu ya, selama murah beli aja gitu. Kalau saya sih prinsip seperti itu. Jadi buat teman-teman kalau menurut saya sih nggak perlu harus khawatirkan hal-hal seperti itu ya gitu.
Oke, terakhir kok jawab cepat. Apakah kok Andre masih hold saham ASA dan MTDL? Jawab cepat, iya atau tidak aja jawabannya. Ya. Masih, oke. Makasih kok. Selamat malam, Kok Andre. Selamat malam semuanya.